Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanzana Bibi Hermawan. Saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran yang melandasi peristiwa penting di Eropa serta pengaruhnya di Indonesia. Yang pertama, pemikiran dan peristiwa penting di Eropa. Pada abad 15 merupakan abad baru bagi kehidupan masyarakat di Eropa. Pada zaman tersebut, masyarakat Eropa terbebas dari zaman kegelapan. Masyarakat Eropa mulai mengembangkan berbagai penyelidikan hingga melahirkan pemikiran seperti Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, dan reformasi industri. Renaissance. Faktor pendorong lahirnya pemikiran Renaissance adalah perubahan aktivitas gereja, kemunculan kota-kota dagang yang makmur, pengaruh kebudayaan Yunani dan Romawi kuno pada masa Renaissance. Yang pertama, filsafat Yunani dan Romawi kuno mampu menjawab pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh gereja. Yang kedua, kebudayaan Yunani dan Romawi kuno lebih menghargai perbedaan pemikiran. Pengaruh Renaissance. Yang pertama, penemuan-penemuan baru di bidang seni sastra dan ilmu pengetahuan. Kedua, muncul seniman dan ilmuwan seperti Leonardo da Vinci, Raphael, Dürer, dan lain-lain. Merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset yang dimiliki oleh negara tersebut. Tujuan merkantilisme adalah mengumpulkan emas dan perak, logam mulia sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Ciri-ciri merkantilisme. Yang pertama adalah negara merupakan satu-satunya penguasa ekonomi. Yang kedua, tujuan utama kegiatan perekonomian adalah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Reformasi gereja. Tokoh pelopor. Yang pertama, Martin Luther, 1483 sampai 1546. Yang kedua, Ulrich Zwingli, 1484 sampai 1531. Yang ketiga, John Calvin, 1509 sampai 1547. Faktor penyebab reformasi gereja. Yang pertama, penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik seperti penjualan surat akhlak. Yang kedua, perkembangan humanisme yang menyebabkan banyak orang dapat membaca Alkitab. Yang ketiga, Paus memiliki kekuasaan besar, yaitu sebagai pemimpin agama dan kepala negara. Keadaan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan raja-raja yang berujung pada perselisihan. Aufklärung. Pada periode Aufklärung, beberapa tokoh menyuarakan gerakan pembaruan agar manusia terbebas dari kekangan dogma gereja. Gerakan tersebut perlu dilakukan karena gereja menganggap bahwa kreativitas manusia berlawanan dengan dogma gereja. Tokoh utama pendukung Aufklärung adalah Immanuel Kant. Periode Aufklärung yang dicetuskan oleh Immanuel Kant dikenal sebagai zaman baru. Reformasi industri. Reformasi industri merupakan sebuah fenomena yang mengubah kegiatan industri. Revolusi industri ditandai dengan berubahnya sistem manual menjadi sistem mesin. Revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris dan dimulai pada industri tekstil. Revolusi industri kemudian berkembang di negara-negara Eropa yang ditandai dengan ditemukan berbagai penemuan teknologi. Dampak revolusi industri. Terjadi urbanisasi dari desa ke kota, terjadi perubahan sosial sistem kemasyarakatan, muncul paham baru yaitu kapitalisme dan sosialisme, timbul imperialisme modern, muncul industri secara besar-besaran. Yang kedua, pengaruh pemikiran dan peristiwa penting di Eropa terhadap masyarakat Indonesia. Pengaruh pemikiran dan peristiwa penting di Eropa menjalar ke dunia timur termasuk Indonesia. Berbagai pemikiran dan peristiwa penting di Eropa
tersebut menyebabkan negara-negara di dunia timur mengalami perubahan dalam berbagai kehidupan, antara lain politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bidang politik, Indonesia dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa. Bangsa-bangsa Eropa yang menguasai Indonesia yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Muncul paham baru yaitu liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Bidang ekonomi, perkembangan industri gula yang ditandai dengan berdirinya beberapa pabrik gula di Indonesia. Pembangunan jaringan transportasi kereta api di Pulau Jawa dan Sumatera untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan. Pembangunan jaringan transportasi laut yang menghubungkan antar pulau. Pendirian bank untuk memberikan modal bagi para pengusaha swasta yang membuka perkebunan. Bidang sosial. Yang pertama, perkembangan pendidikan. Pendirian Earth School, sekolah angka 1, dan Tweed School, sekolah angka 2. Pendirian MIR, Youth Gilbert Leger, Onderwijs, Mulo, yang setingkat sekolah menengah pertama, dan AMS yang setingkat sekolah menengah atas. Yang kedua, penyebaran agama Nasrani. Penyebaran agama Katolik oleh Ordo Fransisca dan Dominika. Yang ketiga, Paus memiliki kekuasaan besar, yaitu sebagai pemimpin agama dan kepala negara. Keadaan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan raja-raja. Bidang budaya. Yang pertama, pengaruh arsitektur barat. Pengaruh ini dapat dilihat pada bangunan-bangunan peninggalan bangsa Eropa di Indonesia. Sejak abad 18, pemerintahan kolonial Belanda mulai membangun kota-kota penting di kepulauan Indonesia seperti Batavia, Semarang, Surabaya, dan Makassar sebagai miniatur kota-kota yang ada di Belanda. Contoh pemukiman perkotaan yang dibangun pada abad 18 yaitu kawasan Kota Tua di Jakarta dan Kota Lama di Semarang. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Pembangunan tempat pesta, adanya corak pakaian baru berupa blues, rock, gaun mewah, dan topi sebagai pemanis penampilan saat pesta. Adanya sistem Richtafel, yaitu penyajian makanan berurutan, dimulai dari menu pembuka, menu utama, dan menu penutup. Terima kasih semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.